Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Aswadi. Saya selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan. Di sini kita diminta juga memberikan statement dan beberapa hal singkat lah. Yang memang kita soroti saat ini adalah dunia pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Karena apa? Yang dilihat itu adalah sampai mana tingkat keberhasilan pendidikan kita, apakah memang meningkat ataukah tidak sama sekali. Nah, baik itu sampai di tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional. Karena Indonesia akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, situ kita melihat generasi-generasi penerus kita. Apa kita akan berhasil seperti negara China yang melewati bonus demografinya generasi emas, atau seperti beberapa negara yang ada di Asia dan di Amerika Latin yang gagal dalam bonus demografi. Nah, sangat disayangkan memang karena culture, karena sosial, karena kondisi politik yang paling mempengaruhi pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini yang kita soroti adalah bagaimana setiap pemangku kekuasaan itu selalu mengubah dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan hal itu sangat berpengaruh dengan pola ajar dan pola penerimaan siswa. Nah, banyak sekali yang kita lihat, dan ini bahkan sudah menjadi pembicaraan yang halayak ramai. Kita lihat pendidikan saat ini, jabatnya berganti, pemerintahnya berganti, kurikulum berganti, sistem berganti, administrasi bertambah, dan siswa untuk menyesuaikan pun bahkan kesulitan. Yang menariknya, apakah tidak ada yang namanya perspektif supaya kita bisa melihat dari sudut pandang culture-nya atau kebudayaan di suatu daerah? Hal itu sangat dipengaruhi dalam letak geografis. Pendidikan itu juga sangat berpengaruh. Wah, katanya pendidikan itu tidak berpengaruh dimanapun tempatnya, tapi tentunya itu sangat berpengaruh dengan kebudayaan dan letak geografis. Apakah guru-guru kita sudah tersebar di seluruh pelosok negeri? Tentu masih ada belum pemerataan guru, walaupun di beberapa kampus saat ini yang saya ketahui pribadi dari sudut pandang saya itu sudah surplus yang namanya jurusan keguruan. Untuk tenaga-tenaga didik itu sudah surplus. Tapi yang kita lihat ada beberapa hal, tidak hanya meratap tenaga pendidik itu yang digarisbawahi. Lalu, apakah kurikulum itu pernah disesuaikan dengan daerah masing-masing? Atau misalkan bisa kita sebut lokakarya lah. Apakah misalkan di daerah Aceh pendidikannya harus disamaratakan dengan kurikulum yang ada ditetapkan secara skala nasional? Apakah daerah Jakarta, apakah daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, apakah harus disamakan? Tentu kebudayaan yang berbeda, cara sudut pandang berbeda, penerimaan siswa yang berbeda, dan cara ajar yang berbeda pula. Bukan cara ajar yang disamakan dengan siswa yang menerima atau peserta didik menerima harus dengan cara ajar yang seperti itu. Hal ini yang sangat disayangkan. Seandainya kurikulum itu disesuaikan dengan daerah masing-masing dan dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk melakukan riset dan untuk melakukan penelitian, apakah itu lebih efektif atau tidak? Harus disesuaikan, apakah cara mengajarnya harus catat, baca, tulis, ajarkan, harus pakai KTSP atau pakai KBK yang seperti yang lampau, atau memang harus pakai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Tidak mesti bisa disamakan antara penerima pelajaran atau peserta didik itu dengan anak-anak yang memang dari lahirnya dia berada, mohon maaf, lebih di lingkungan yang lebih memadai fasilitasnya seperti tengah kota. Tapi di desa, apakah fasilitasnya memadai? Apakah tenaga didiknya memadai? Ataupun di daerah pelosok negeri, belum lagi kebudayaannya, walaupun sama-sama di tengah kota, tapi kebudayaan berbeda pulau, beda juga penerimaannya. Itu yang menjadi harusnya sorotan dan memang dikembalikan kepada daerah masing-masing. Apabila kita hanya egois dengan pemerataan kurikulum, walaupun bertemakan merdeka, tapi nyatanya di atas kertas guru hanya menyelesaikan administrasi. Tapi kalau ini masih terus berlangsung, pendidikan di Indonesia tidak akan ada kemajuan dan tidak ada perkembangan sama sekali. Faktanya di lapangan administrasi adalah hal yang utama. Kalau tidak, akan terkena sesuatu yang mungkin permasalahan di area mengajarnya dan lain-lain. Harapan saya pribadi tidak muluk-muluk, kurikulum itu tidak bisa ditetapkan dan dipusatkan, harus dikembalikan ke daerah masing-masing yang paham dengan sosio-culture
kebudayaan, letak geografis. Karena tenaga didik itu harusnya sudah tuntas mengenai 3 dasar fondasi tiang dalam filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Harus memang dimiliki oleh seorang guru. Kalau itu tidak ada, itu sulit. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara memberi paham siswanya atau peserta didiknya, itu sulit. Ya, mudah-mudahan dengan statement saya kali ini, mudah-mudahan yang melihat ini bukan hanya pada kalangan-kalangan tertentu, tapi seluruh kalangan, terutama para stakeholder terkait yang memang ingin membuat kemajuan pendidikan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, ya usah.